Halo semuanya, selamat malam. Di sini kami dari kelompok 7 tentang materi model komunikasi dari teori Aristoteles akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori tersebut. Sebelumnya, saya perkenalkan Rarastika, saya dari kelompok 7 dengan NPM 250 65 39 611. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Nurdin dengan NPM 2506585725. Perkenalkan, nama saya Hardi Maulana, NPM saya 250 661 4076. Perkenalkan, nama saya Raffi Setiawan dan NPM saya 25065550375. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Sibuan dari kelompok 7 dan NPM saya 25065999075. Perkenalkan nama saya Giva Live, NPM saya 2506 532145. Nah, langsung saja. Yang pertama ada introduction. Untuk introduksi Aristoteles ini, Aristoteles adalah filsuf dan ilmuwan Yunani yang menjadi salah satu tokoh intelektual terbesar dalam sejarah. Aristoteles menerangkan tentang model komunikasi dalam bukunya yang berjudul Retorika. Setiap komunikasi akan berjalan jika terdapat tiga unsur utama. Yang pertama ada pembicara atau speaker, yang kedua ada pesan atau message, dan yang ketiga ada pendengar atau listener. Model ini lebih berorientasi pada pidato, terutama untuk mempengaruhi orang lain. Menurut Aristoteles, pengaruh dapat dicapai oleh seseorang yang dipercaya oleh publik, alasan dan juga dengan memainkan emosi publik. Tapi model ini juga memiliki banyak kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah komunikasi dianggap sebagai fenomena yang statis. Yang kedua adalah model model ini tidak memperhitungkan komunikasi non verbal dalam mempengaruhi orang lain. Sekarang kita lanjut ke model komunikasi, yang dimana dalam model komunikasi Aristoteles ini memiliki tiga model utama, yaitu yang pertama itu pembicara atau speaker, yang kedua itu merupakan pesan atau message, dan yang ketiga itu adalah pendengar atau audience. Jadi representasi ini dari speaker ini merupakan individu yang secara aktif mengirimkan pesan dengan tujuan yang utama itu persuasi. Lalu yang kedua itu adalah pesan. Pesan itu merupakan isi yang dikomunikasikan oleh pembicara yang dimana pesan ini harus disusun supaya isi materinya itu jelas, ringkas, dan relevan dengan audiens. Lalu yang ketiga itu adalah audiens itu sendiri, yang dimana itu merupakan pihak yang menerima pesan secara pasif. Jadi ini tidak aktif ya teman-teman. Jadi ini adalah pasif, yang dimana model ini tidak ada umpan balik ataupun feedback ataupun interaksi secara langsung dari para audiens. Ini adalah segitiga retorika yang mencakupi etos, patos, dan logos. Segitiga retorika adalah konsep ilmu retorika yang menjelaskan hubungan antara komunikator, pesan, dan komunikan dalam proses komunikasi persuasif. Dikutip dari buku Retorik, Discovery and Change dari tahun 1970, segitiga retorika membantu menganalisis komunikasi dengan menempatkan penulis, teks, dan pembaca dalam hubungan yang dinamis. Di segitiga ini mencakupi tiga hal, yaitu ethos, yaitu credibility, logos, yaitu logic, dan pathos, yaitu emotions. Ethos mencakupi kredibilitas, karakter, dan kepercayaan terhadap pembicara atau penulis. Logos, logika, bukti, dan argumen yang masuk akal. Dan pathos, emosi, perasaan, dan daya tarik terhadap audiens. Baik, di sini mohon maaf sebelumnya karena ada
gangguan jaringan, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan serta kekurangan dari model komunikasi Aristoteles ini. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Muhammad Hafizuddin tadi, bahwasanya eh, kekurangannya ini memang banyak dan salah satunya itu adalah statis. Nah, kelebihannya itu diantaranya yakni adalah adanya keyakinan bahwasanya berbicara itu membedakan manusia dengan binatang. Nah, model komunikasi ini tuh menekankan bahwasanya berbicara itu efektif, berbicara efektif membedakan manusia dari hewan sehingga melatih keterampilan teoris yang esensial untuk interaksi sosial. Kemudian ada relevansi dalam komunikasi politik dan krisis karena pada zaman dulu itu tuh dimulai adanya penggunaan suatu politik-politik dan juga yang lain sebagainya sehingga masih relevan sampai sekarang. Kemudian ada kekuatan bahasa emosional di mana dalam komunikasi model Aristoteles ini digunakan bahasa-bahasa atau permainan bahasa yang dimana dapat membangun dan juga dapat menggugah orang-orang melalui bahasa tersebut. Nah, sementara kekurangannya itu adalah ada sifat statis komunikasi yang dimana model ini memandang bahwasanya komunikasi sebagai proses satu arah yang berurutan dari pembicara ke pendengar tanpa mempertimbangkan dinamika simultan atau interaksi timbal. Nah, yang kedua ini adalah persepsi komunikasi sebagai kegiatan terstruktur dan disengaja yang dimana tidak menjelaskan gangguan potensial efek samping atau faktor tak terduga dalam penyampaian pesan sehingga terlihat terlalu sederhana. Kemudian ada banyak sekali kekurangan-kekurangan yang lain yang dimana hal tersebut memang terlihat sangat banyak daripada yang terlihat dari kelebihannya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya ada contoh penerapan dari teori ini. Yang pertama ada seorang ayah menasehati anak-anaknya. Dalam konteks ini, ayah memiliki kredibilitas dalam etosnya. Yang kedua itu ada logos atau penyampaian nasihat oleh ayah kepada anak-anaknya secara logika atau secara logis. Yang ketiga, ada unsur patos di dalam ini, yaitu penyaluran emosional dari seorang ayah ke anak-anaknya untuk membuat anak-anaknya lebih berbakti kepada ayahnya. Terus yang kedua ada seorang guru menerangkan pelajaran pada muridnya. Pada konteks ini, guru memang minoritas di dalam maksud jumlah, tetapi untuk pesan yang disampaikan, suara guru menjadi mayoritas atau dominan di kelas itu, yang dimana semua atau orang-orang individunya lebih banyak dari suara tersebut. Terus ada contoh yang ketiga, tambahan dari saya, yaitu politisi yang sedang berpidato atau berpidato persuasif di suatu pemilu. Dalam konteks ini, etos dari politisi ini yaitu kredibilitas yang disampaikan melalui pidato. Terus yang kedua ada unsur logos, yaitu penyampaian pidato yang secara logis dan persuasif. Dan yang terakhir ada patos atau emosi yang diinginkan oleh si politisi ini kepada audiens untuk voting secara menggebu-gebu atau emosi dalam memilih. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan kesimpulannya. Model komunikasi ini berpusat pada persuasi, yaitu kondisi saat pembicara mencoba mempengaruhi audiens lewat apa yang ia sampaikan. Model komunikasi Aristoteles ini mempunyai kelebihan karena bisa melatih seseorang menjadi pembicara yang percaya diri di depan banyak orang, dan bahkan jadi pasar lahirnya teori-teori komunikasi lain. Meski begitu, model ini juga mempunyai kekurangan karena sering dianggap kaku dan terlalu terstruktur. Akibatnya, orang cenderung melupakan bahwa ada faktor-faktor nonverbal yang sebenarnya juga punya pengaruh besar dalam proses komunikasi persuasif. Sekian dari saya. Ini untuk referensi dari jurnal-jurnal yang kami baca dalam PPT ini. Terima kasih. Jadi itu adalah presentasi dari kami kelompok 7 tentang materi model komunikasi dari teori Aristoteles. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam.